Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Indonesia, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ini dalam perjalanan dari Jakarta, tadi malam ada pertemuan, dan kita akan ceritakan gitu. Pada awalnya itu saya dan kawan-kawan, diantaranya Ki Imat, Bagas Moki, Spake, apa, Gus Abbas, dan yang lain-lain gitu, Pak Mufid, itu kan kita menganut apa yang disebut dengan keberlanjutan, apa, kesinambungan gitu di dalam ikhtiar untuk memperbaiki dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara kita Indonesia. Ya, pada awalnya kami dalam tanda petik itu tidak terlalu memikirkan dunia politik karena kita sadar bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih penting, lebih mendasar, yaitu mengenai pelurusan nasab, mengenai pemalsuan nasab yang dilakukan oleh para Habib keturunan imigran Yaman yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal menurut kajian ilmu kitab nasab, ilmu DNA maupun yang lain-lain, itu nyata-nyata terbukti tak terbantahkan mereka itu Habib-Habib keturunan imigran Yaman yang dibawa oleh VOC itu nyata-nyata bukan keturunan Rasulullah, dan pengakuan atau klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW itu telah mengakibatkan begitu banyak bencana bagi bangsa dan negara kita. Salah satunya mungkin peristiwa 212 kalau merujuk di dunia politik, juga yang lain-lain gitu. Dan intinya semua teman-teman pasti sudah tahu lah bahwa itu klaim itu berbahaya untuk apa itu 4 pilar kebangsaan kita, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena kami sedang sibuk berurusan atau memperjuangkan sesuatu yang sangat mendasar, maka kami merasa bahwa kita tidak akan cawe-cawe di dunia politik gitu. Dan kita juga percaya bahwa pada akhirnya nanti, karena kita alirannya adalah kesinambungan, nanti apa yang sudah dikerjakan yang baik-baik, yang luar biasa, prestasi-prestasi Pak Jokowi itu, ya kita yakin bahwa itu akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo gitu. Namun demikian, kemudian ada serangkaian peristiwa di dunia politik seperti viralnya lagu Tanganku dari MK dan yang lain-lain gitu. Dan kemudian juga realitas bahwa ada fenomena di mana ada sesuatu yang luar biasa bagi dunia pesantren, yaitu bahwa Kiai Khawasul Khawas seperti Abu Muhtadi Banten itu tiba-tiba menyatakan dengan secara terbuka, secara gamblang, tanpa ada dengar-dengar, menyatakan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu. Bahkan setelah dikunjungi oleh Gibran itu, Abu Muhtadi tetap menyampaikan bahwa meskipun dikunjungi Gibran, beliau tetap mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai Presiden Indonesia mulai tahun 2024. Dan kemudian juga ada secara khusus, secara pribadi itu Bu Nyai Nur Hanah binti Waliullah Mbah Kiai Dalhar Watu Jamal itu juga menyampaikan berita kepada istri saya bahwa beliau secara spiritual itu yang sudah terkenal, dan itu secara faktual maupun secara akademik, pengalaman-pengalaman spiritual beliau itu terbukti nyata dan terkonfirmasi. Beliau secara spiritual itu mendapatkan perintah dari Mbah Nabi Idir untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan juga secara khusus meminta saya untuk menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kemudian saya diskusikan dengan teman-teman aktivis perjuangan kesetaraan warga negara, perjuangan pelurusan nasab, perjuangan pelurusan sejarah bangsa yang dibelokkan oleh oknum-oknum Habib keturunan imigran Yahudi Yaman itu, yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Kita diskusikan, dan tentu saja sejak awal memang kita kan awalnya itu kan memang tidak ingin cawe-cawe di dunia politik, karena kita khawatir bahwa kita akan di framing, difitnah sedemikian rupa, dan sebagaimana sudah ada indikasi-indikasinya, kalau kita terjun di dunia politik maka kita akan
akan dicap bahwa oh ternyata selama ini gerakannya adalah gerakan politik, bukan gerakan meluruskan sesuatu yang bengkok. Dan tentu segala macam risiko dan itu akan bisa kami terima. Namun demikian, ketika melihat realitas kenyataan yang sedemikian rupa, maka kami memutuskan untuk menyatakan secara terbuka mendukung pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan berbagai pertimbangan, karena itu tadi di dalam tradisi pesantren itu contoh yang diberikan oleh kelompok khawasul khawas seperti Habibie Muhtadi dan juga Nyai Nurhana itu mestilah kami sebagai kiai yang junior itu harus menindaklanjuti dan ngestok dawuh gitu. Jadi apa yang beliau perintahkan berdasarkan pengalaman spiritual yang selama ini memang terbukti terkonfirmasi secara nyata. Maka kami dengan mantap, dengan tegas memutuskan untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan juga di samping itu ada situasi di mana kami merasa harus cawe-cawe untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena ada khawatiran kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dalam kontestasi Pilpres ini tidak memenangkan kontestasi, itu tentu isu-isu tentang demokrasi, tentang etik, tentang macam-macam itu bisa menjadi semacam gerakan seperti 98 gitu. Dan oleh karena itu kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara kita, dalam rangka melanjutkan keberlanjutan atau kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu, dan juga mengoreksi yang kurang dari apa yang selama 9 tahun atau 10 tahun nanti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yaitu tentu saja yang paling utama, yang paling menonjol, paling tampak itu adalah isu hukum. Dan kebetulan Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud sebagaimana kita ketahui itu luar biasa kan, jejak rekam maupun track record beliau di dalam dunia hukum dan politik bagi negara kita, dan kita percaya penuh bahwa dia pasti akan bisa menuntaskan banyak persoalan hukum yang selama pemerintahan Pak Jokowi ini kedodoran gitu. Dan untuk dengan segala macam resiko kami akan dituduh begini dan begitu, tetapi demi bangsa dan negara apapun akan kami berikan. Karena demi bangsa dan demi negara itu artinya sama dengan demi iman dan agama yang kami yakini gitu. Nah, yaitu tadi khulwatun minal iman. Dan kita percaya bahwa kombinasi sejak dulu itu nasionalis dan nahdien adalah formula yang utama dan pilar utama di dalam menjaga kebinekaan, menjaga keharmonisan berbangsa dan bernegara, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi formula itu kami yakini dan selama ini terbukti. Dan ya, apalagi di kubu sebelah juga ada beberapa orang yang memakai baju dan tanda petik baju ulama gitu, mengaku-ngaku ulama tapi melakukan langkah-langkah politis yang bertentangan dengan hati nurani, yang bertentangan dengan etika demokrasi gitu. Dan jangan sepelekan soal etika ya, soal etis tidak etis itu ya. Etika itu kan sebenarnya di atas hukum, meskipun etika itu, pelanggaran etika itu tidak ada hukumannya, tetapi pada hakikatnya bagi orang beradab etika itu di atas hukum, lebih tinggi dari hukum. Kalau pelanggaran hukum memang ada hukumannya, tetapi kalau pelanggaran etik memang tidak ada hukumannya. Tetapi pelanggaran etik bagi orang yang beradab, bagi orang yang beriman, itu konsekuensinya lebih berat daripada bahkan pelanggaran hukum itu. Dan ya tentu saja kita itu gimana ya, harus menjaga semuanya ya. Oleh karena itu kita sudah putuskan bahwa kita serukan kepada putra-putri bangsa Nusantara untuk berdoa dan berikhtiar bagi kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena kita meyakini bahwa kemenangan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah kemenangan bagi bangsa dan negara kita, jaminan keamanan,
jaminan keberlanjutan, jaminan apa itu pengoreksian dan penyempurnaan dari apa yang belum dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini. Dan sekali lagi kita mohon kepada semua putra-putri bangsa Nusantara untuk berdoa dan berjuang dan terang-terangan kita mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan doa kita, harapan kita, ikhtiar kita itu menuju Pilpres 1 putaran dengan pemenang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu bagi yang tidak sepakat, beda pendapat, ya silakan saja. Itulah yang menjadi dasar dan keyakinan kami. Merdeka!